the hunt and I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up, it's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend to me. It's not. Don't forget to subscribe and push the notification bell for you not to miss our. Bab 2476. Apa maksudmu ini bukan urusanku, Rini Morrison? Kamu harus tahu bahwa aku satu-satunya di wilayah barat yang pantas untukmu. Kamu adalah wanita yang kuinginkan dan kamu hanya bisa menjadi milikku. Siapapun yang berani menghalanginya akan mati dengan menyakitkan. Felton berkata dengan kejam. Meskipun Rini menolaknya berkali-kali sebelumnya, Felton memutuskan untuk menjadikannya pacarnya dan tidak mengizinkan orang lain mendapatkannya. Namun pria yang tidak mampu dan tidak biasa seperti Iwan memikat hatinya dan menjadikan dirinya pacar, seketika Felton diliputi amarah dan cemburuan hingga dia ingin sekali membunuh Iwan. "Kenapa kamu? Omong kosong. Kamu memanggil aku pacarmu? Sudah cukup." Rini berteriak frustasi dan tak berdaya. Wajahnya pun memerah. Status Felton dapat disaingi dengan Rini dan kekuatannya sebagai praktisi bela diri bukanlah sesuatu yang bisa ditandingi olehnya. Felton mungkin tidak berani melakukan apapun padanya karena khawatir akan keluarga Morrison. Tapi Felton tidak bisa melakukan apapun padanya. Ini bukanlah omong kosong. Lagi pula, minggirlah, aku akan memberi pelajaran pada anak ini dan membuat dia membayar atas kesombongannya. Felton berkata dan mengalihkan perhatiannya kembali ke arah Iwan. "Tidak mungkin, aku tidak akan minggir. Datanglah padaku jika kamu mau. Jangan hanya menggunakan kekuatanmu untuk menindas orang lain," kata Rini ingin menolak bergerak. Dia tahu bahwa ini adalah pertama kalinya Iwan berada di wilayah barat dan dia tidak pernah bertemu dengan Felton. Dan Felton malah bermaksud menyakitinya. Sebenarnya Iwan tidak bersalah dan dia tidak akan pernah membiarkan Felton menyakitinya. Iwan yang tetap diam sepanjang waktu berkata dengan nada menghina, "Nona Morrison, tidak apa-apa. Saya menghargai kebaikan Anda, tetapi tolong menyingkirlah. Saya ingin tahu apa yang dapat dilakukan putra bos barat ini." Meskipun dia memilih untuk tidak menonjolkan diri dan menghindari masalah, Iwan bukanlah seseorang pengecut. Felton berulang kali menghinanya dan dia tersinggung. Iwan bermaksud untuk mengajari Felton, memberi dia pelajaran untuk menunjukkan kepadanya bahwa dia bukanlah orang terkuat di ruangan itu. Tentu saja, dengan Rini di depannya dan orang lain di sekitarnya, Iwan tidak ingin mereka terjebak dalam baku hantam dan tahu dia perlu membuat mereka menjauh. "Apa? Apakah kamu sudah gila?" Rini dan yang lainnya terkejut. Rahang mereka ternganga. Mereka tahu bahwa Felton adalah salah satu yang paling cerdas di generasinya dan kekuatannya telah lama mencapai tahap menengah alam Augana. Iwan tampak seperti orang biasa yang bahkan bukan seorang praktisi bela diri. Mengingat kekuatan Felton, dia hanya perlu mengangkat satu jari untuk menghancurkan Iwan. Namun Iwan terus bersikap arogan dan menantang Felton untuk berkelahi. Tampaknya ini sangat bodoh. Karena terkejut, semua orang menatap Iwan berpikir begitu, entah gila atau bodoh, karena sepertinya hanya ini yang mungkin jawabannya. Bab 2477. "Nah, kamu pasti punya keinginan untuk mati." Felton sangat marah dengan kesombongan Iwan. Tidak dapat menahan amarahnya. Dia langsung mengulurkan tangannya dan melesat ke arah Iwan, berniat menghancurkannya untuk meredakan amarahnya. Rini yang masih berdiri di depan Iwan saat ini pendukung keluarga Morrison dan dia menginginkannya untuk dirinya sendiri, jadi dia tidak bisa menyakitinya. Oleh karena itu, Felton bermaksud menangkap Rini terlebih dahulu. Tanpa perlindungan Rini, manusia biasa seperti Iwan akan menjadi miliknya dan Felton akan melakukan apapun yang diinginkannya. Namun sebelum Felton bisa bertindak, dia dihentikan. "Berhenti, Tuan Farmer. Kita semua diundang ke sini oleh Tuan Fax untuk menghadiri karangan bunga ini, bukan untuk melihat kamu pamer.
Jika kamu kesal dengan pacar Nona Morrison, Anda dapat menyelesaikan masalah Anda secara pribadi. Tolong jangan merusak buket ini. Saat itu seorang mengejek dan pria berusia 30-an tahun melangkah maju dari kerumunan untuk menghentikan Felton. Tuan Douglas, apa maksudnya ini? Apakah kamu bermaksud melindungi pria rendahan ini? Ekspresi Felton menjadi gelap ketika dia mengenali pria itu sebagai putra tertua keluarga Douglas. Keluarga Douglas juga merupakan salah satu kekuatan terkuat di wilayah barat, seperti halnya keluarga Farmer. Sebagai keturunan langsung dari garis keturunan pertama keluarga, Mr. Douglas memiliki status yang setara dengannya dan dia tidak bisa mengabaikan Mr. Douglas. Saya tidak bermaksud melindungi siapapun. Saya datang ke bukit ini untuk membeli beberapa ramuan langka untuk membantu pelatihanku. Oleh karena itu, aku tidak ingin siapapun mengacaukan hal ini, kata Mr. Douglas. Ya, Tuan Douglas benar, Tuan Farmer. Tidak peduli apa perasaan Anda terhadap pacar Nona Morrison, Anda dapat menyelesaikannya secara pribadi. Tetapi tolong jangan merusak masalah ini. Yang lain setuju dengan kata-kata Tuan Douglas. Mereka semua iri pada Iwan karena menjadi pacar Rini dan mempunyai kesan buruk terhadapnya karenanya. Namun Felton jauh lebih sombong dan mengaku menjadi pacar ini di depan semua orang yang hanya membuat orang lain semakin membencinya. Selain itu, mereka semua ada di sini untuk membeli jamu langka, bukan untuk merebutkan seseorang wanita. Karena Tuan Douglas melangkah maju untuk menghentikan Felton, wajar saja jika mereka mendukungnya untuk mencegah Felton menimbulkan masalah. Kenapa kamu? Melihat semua orang menentangnya, ekspresi Felton menjadi gelap. Meskipun dia memiliki status tinggi dan tidak takut pada siapapun di sini, Felton memang kalah jumlah. Setiap tamu di sini berasal dari keluarga berkuasa dan mereka di antaranya adalah keturunan langsung dari keluarga berpengaruh seperti Tuan Douglas. Jika Felton bersikeras bertindak sesuka hatinya, dia akan membuat marah semua orang dan itu tidak akan bermanfaat bagi dirinya atau keluarganya. Namun dia tidak bisa menyerah begitu saja. Bab 2478. Tuan, dia tidak akan bisa pergi jauh. Begitu buketnya selesai, kita bisa menanganinya nanti. Salah satu pengawal berbisik ke telinga Felton. Ya, kamu benar. Felton setuju dengan pengawal itu. Iwan hanyalah sampah rendahan dan dia punya banyak kesempatan untuk berurusan dengan Iwan setelah buket bunga selesai. Tidak perlu terburu-buru. Tuan Farmer, selamat datang. Buketnya akan segera dimulai. Tolong akhiri ini untuk menghormati saya. Jackson maju ke depan. Sebagai tuan rumah, Jackson tidak ingin konflik ini berdampak pada buket bunga dan lebih memilih jika situasinya bisa diselesaikan. Kalau begitu, aku akan melakukannya untuk menghormatimu. Felton mengangguk dan melirik kejam ke arah Iwan sambil mengejek. Nah, anggap dirimu beruntung kali ini. Saya akan melepaskan kamu kali ini karena Tuan Douglas dan Tuan Fax yang memintanya ya. Jika ini terjadi lagi, kamu tidak akan bisa lolos dengan mudah. Mungkin, Iwan mendengung santai. Iwan datang ke buket ini untuk membeli ramuan langka, bukan untuk berkelahi. Karena Rini bukan pacarnya, dia juga tidak melihat orang lain sebagai saingan. Felton sudah berkompromi dan Iwan tidak mau membuang waktu untuknya. Bagus, ini diselesaikan dengan damai. Melihat konflik antara Felton dan Iwan telah berakhir, Rini dan Ariela menghela nafas lega, mengira ini telah berakhir. Tanpa sepengetahuan mereka, Felton bertekad untuk menyerang Iwan lagi nanti. Jika mereka mengetahui hal ini, mereka tidak akan terlalu optimis. Orang ini sungguh beruntung. Tidak seperti mereka, Joshua merasa kecewa. Dia sengaja mengungkap hubungan Rini dan Iwan untuk memberi Iwan pelajaran melalui orang lain. Namun Iwan beruntung dan terhindar dari peluru tersebut. Hal ini menyebabkan usahanya sia-sia. Tentu saja yang lain juga sama kecewanya karena mereka semua tidak menyukai Iwan karena menjadi pacar Rini. Jika mereka tidak khawatir akan merusak buketnya, mereka pasti ingin Felton memberi pelajaran kepada Iwan dan mereka merasa sedikit kesal karena hal itu tidak mungkin terjadi. Tuan Hackett, ini semua terjadi berkat kamu. Saya seharusnya berterima kasih kepadamu. Melihat dalam pikiran Joshua, Iwan melirik tajam ke arahnya.
Iwan tahu bahwa semua masalah adalah akibat dari perkataan Joshua. Dia tidak tahu apakah Joshua melakukannya secara tidak sengaja atau sengaja, tapi dia tahu Joshua mempunyai niat buruk. Bab 2479. Bimbang di bawah tatapan tajam Iwan, Joshua pun bergumam, "Saya tidak mengerti apa yang Anda maksud, Tuan Gusnadi." Padahal dia yakin Iwan berasal dari kalangan rendahan, dari latar belakang rendah, tetap saja tatapan Iwan masih membuat merinding dan membuatnya merasa tidak nyaman. "Sebaiknya kamu tidak mengerti maksudku," Iwan mendengus. Dia bisa menebak apa yang Joshua rencanakan, tetapi itu hanyalah spekulasi. Selain itu juga Joshua adalah pacar Ariella dan Iwan mempunyai kesan yang baik pada Ariella. Untuk menghormati Rini dan Ariella, Iwan memutuskan untuk membiarkan hal ini berlalu. "Sialan, anak ini sombong sekali." Joshua menjadi santai setelah Iwan memalingkan muka lalu tersadar. Status Iwan tidak dapat menandingi statusnya. Selain itu, Joshua adalah seorang praktisi bela diri yang cakap, jadi dia tidak perlu takut pada Iwan seharusnya. Pada saat ini, Joshua menyadari betapa pengecutnya reaksinya tadi. Seketika Joshua diliputi rasa frustasi, tetapi sudah terlambat. Saat itu perhatian yang lain dialihkan kembali ke karangan bunga dan mereka semua mendesak. "Jackson, baiklah Tuan Vex, mulai saja buketnya." Tanpa penundaan lebih lanjut, Jackson melangkah ke panggung di tengah. "Terima kasih semuanya telah menghadiri buket ini. Izinkan saya mengumumkan dimulainya kegembiraan malam ini." Dia memberikan pidato singkat lalu langsung melanjutkan, "Sebanyak 15 jamu akan dilelang malam ini. Di antara mereka ada 12 jamu langka yang telah tumbuh dari lebih dari 300 tahun dan juga 500 tahun. Dengan 3 sisanya merupakan ramuan spiritual." Jackson memperkenalkan benda-benda itu dan memberi isyarat kepada beberapa penjaga untuk melangkah menuju panggung. Ada 2 lemari pajangan kaca di setiap sisinya dan saat itu ditutupi oleh pakaian merah. Atas perintahnya, para penjaga mengangkat pakaian merah itu, memperlihatkan ramuan kering di dalam lemari. Tumbuhan tersebut memiliki bentuk yang berbeda-beda dan disimpan dengan sempurna. Terdapat label yang menyatakan deskripsi masing-masing jamu beserta harga jualnya. Harganya berkisar antara 3 miliar sampai 10 miliar. Secara alami, semakin lama tanaman herbal tumbuh, semakin mahal harganya. Sebagian besar tumbuhan yang ditampilkan tumbuh selama kurang lebih 300 tahun. Hanya ada 2 panak seliar yang tumbuh selama 500 tahun dan 3 tumbuhan spiritual normal. Dari segi efek, ramuan spiritual bekerja jauh lebih baik daripada ramuan langka. Jamu spiritual normal akan bekerja lebih baik daripada jamu yang tumbuh selama 500 tahun dan menyaingi efek jamu yang tumbuh selama 700 hingga 800 tahun. Namun wilayah barat merupakan wilayah yang unik. Para ahli dapat dengan mudah menemukan tumbuhan spiritual normal ketika mereka berburu tumbuhan di pegunungan. Jamu yang tumbuh selama 500 tahun atau lebih jarang ditemukan. Karena itu hanya ada 2 tumbuhan yang tumbuh selama 500 tahun dan 1 tumbuhan yang tumbuh selama lebih dari 500 tahun. Dari segi harga, Yanbe sangat luas dengan sumber daya yang besar sehingga harga jamu umumnya lebih rendah daripada kota Jogja. Namun jamu spiritual biasanya dan jamu tua sangat langka sehingga seringkali dijual dengan harga tetap. Di antara tanaman herbal yang tumbuh selama 300 tahun harganya ditetapkan sekitar 4 miliar sesuai dengan efeknya. Meskipun jamu yang tumbuh selama 500 tahun tidak bisa dibandingkan dengan jamu spiritual pada umumnya, jamu tersebut lebih langka dan harganya sama dengan jamu spiritual, dijual dengan harga sekitar 40 miliar. Bab 2480. Harganya bahkan tidak semahal itu. Setelah membaca detail dan harga jamu, Iwan mengangguk puas. Iwan datang ke karangan bunga ini hanya karena Rini menyebutkan mereka akan menjual ramuan spiritual karena perjalanannya tidak sia-sia. Selain itu, Iwan pernah menghabiskan 86 miliar untuk membeli teratai salju yang tumbuh selama 500 tahun di kota Tonham. Sedangkan Panax yang tumbuh 500 tahun di sini, di buket ini hanya berharga sekitar 30 miliar.
Ramuan spiritual biasanya masing-masing hanya berharga sekitar 43 miliar, yang mana perbedaannya tidak terlalu besar dengan harga Panax. Harga tersebut tidak mahal dan tidak melebihi ekspektasinya. 2 Panax liar yang tumbuh selama 500 tahun dan 3 tumbuhan spiritual ya. Seperti yang direnungkan Iwan, yang lain sebagian besar fokus pada 2 Panax liar yang telah tumbuh selama 500 tahun. Meskipun tumbuhan langka dapat membantu praktisi bela diri dalam pelatihan mereka, tumbuhan yang hanya tumbuh selama 300 tahun tidak begitu berguna, dan 2 Panax liar yang tumbuh selama 500 tahun dan 3 tumbuhan spiritual jauh lebih berharga. Namun jenis tumbuhan ada bermacam-macam dan masing-masing memiliki fungsi unik masing-masing. Beberapa tumbuhan membawa energi cahaya dan lebih cocok untuk pelatihan praktisi bela diri dengan metode cahaya. Beberapa tumbuhan lebih lembut dan digunakan oleh praktisi bela diri yang berlatih dengan metode yang tidak memiliki sifat khusus. Beberapa tumbuhan membawa energi gelap dan lebih cocok untuk pelatihan praktisi bela diri dengan metode gelap atau untuk praktisi bela diri wanita. Oleh karena itu, para tamu harus memiliki ramuan yang paling cocok untuk mereka sebelum melakukan pembelian. Terlebih lagi, kelima ramuan ini mahal harganya, masing-masing berharga setidaknya 30 miliar dan ramuan spiritual berharga sekitar 43 miliar. Padahal semua tamu ini dari keluarga kaya, ini adalah masih dianggap sebagai jumlah yang besar. Jika ramuan tersebut tidak cocok untuk mereka, mereka lebih memilih membeli ramuan efektif yang hanya tumbuh selama 300 tahun daripada membeli ramuan spiritual yang tidak berfungsi. Untuk menyimpulkan, mereka perlu mempertimbangkan dengan hati-hati karena kekhawatiran terhadap harga dan efektivitas. Namun saat mereka merenung, apa yang terjadi selanjutnya mengguncang mereka semua. Tuan Fek, saya akan memborong ke-15 ramuan itu, tolong bungkus semuanya ya, kata Iwan sambil berpikir. Apa? Semua orang di sana tercengang. Mereka semua tahu bahwa setiap ramuan memiliki fungsi berbeda dan semuanya mahal. Bahkan jika mereka melakukan pembelian, mereka biasanya hanya membeli 1 atau 2 jamu. Yang membuat mereka bingung, seseorang ingin membeli ke-15 jamu sekaligus. Ini sungguh tidak nyata dan mereka semua terguncang sampai ke inti-inti. Semua tamu melirik ke sumber suara itu, bertanya-tanya siapa yang cukup kaya untuk memborong semua jamu. Ketika mereka akhirnya melihat orang yang berbicara, para tamu terkejut.